radius 2 km tidak ada boleh toko kelontong. Ini yang juga jadi sorotan dan saya kemarin sempat ini beneran beritanya. Nah, radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih dilarang dirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Ini kata beliau tuh Menko Pangan ya? Menko Pangan ya. Menko Pangan. Ini beredar di banyak akun ya, ada di Facebook, dan ini menyampaikan informasi yang kurang lebih mirip dengan sebelumnya kita bahas. Ingat nggak? Kalau udah ada Kopdes nggak boleh lagi Ada minimarket. Itu mirip-mirip lah. Ini pola-pola yang sama, narasinya hampir sama gitu ya. Oke. Yang di sini bilang toko kelontong, yang satu lagi kemarin kita bahas Minimarket. Menterinya yang digosipin beda gitu. Sekarang Zulhas gitu ya, atau Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang menyebut diklaim disebutkan radius 2 km tidak ada boleh toko kelontong. Itu murni hoax, jadi nggak ada informasi yang sahih. Oke. Bahkan sebaliknya, ketika aku coba baca beberapa konten atau dari Zulhas, itu justru memperkuat toko kelontong yang ada di sekitar tersebut, karena dia akan memasok produk-produk BUMN kan, termasuk gas 3 kilogram. Begitu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal kenapa sih Bang, kalau tadi kan kita beberapa waktu lalu kita kan ngomongin soal Kopdes kayak gitu, kenapa sih isu-isu Kopdes dan kadang-kadang ada menteri atau pejabat terkait itu yang dicantumin gitu fotonya? Ya. Tujuannya tuh apa sih Bang sebenarnya? Ini mencuri apa, bukan mencuri ya, apa? Menarik perhatian. Zulhas ini seringkali populer viral dengan beberapa konten. Ingat nggak waktu kita Oh iya, yang tanggul beras ya kalau nggak salah. Jadi banyak para konten kreator melihat dia ini bisa membetot banyak view gitu. Oke. Nah, jadi ini dijadikan kendaraan untuk mendulang view tadi. Oke. Jadi tidak melulu ini soal opini dia. Oh, dia nggak suka Zulhas, dia nggak suka si Anu, si B, si C gitu. Kadang-kala hanya simple aja, dia ingin cari view banyak gitu ya. Oh, engagement, Iya. ngejarnya. Pengen cari like banyak gitu, mencari komen banyak. Gitu. Ya udah, siapa yang populer di data lah, para menteri, para pejabat yang banyak gitu. Nah, akhirnya Zulhas yang salah satunya yang dikenakan. Oke. Sebelumnya saya lupa, Menteri Koperasi ya. Yang sebelumnya itu ya, yang soal Iya, yang minimarket. kita Iya. minimarket. Sebelumnya Menteri Koperasi. Jadi kalau misalnya ngomongin soal isu pemerintah gitu, isu kebijakan pemerintah yang sangat mudah memicu perhatian tuh pasti akan Iya. dikutip oleh netizen ya, Bang. Nah, kita coba explore ya apa yang disampaikan Zulhas ini terkait Kopdes itu bertolak belakang dengan hoax ini ya. Pernyataan resminya tuh kayak gimana, Bang? Sebuah konten di salah satu media online 15 Juli lalu, Oke. Zulhas menegaskan Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bansos dan barang subsidi. Jadi misalkan penyaluran bansos, misalkan beras, misalkan PKH gitu, kemudian gas 3 kilogram. Nah, itu melalui salah satunya itu. Oke. Jadi tidak ada di konten tersebut yang menyebutkan radius 2 km itu tidak boleh toko kelontong. Tapi ini murni untuk nyari engagement, atau kalau misalnya kita tahu kan kalau misalnya di Facebook tuh bisa menghasilkan uang juga, Bang. Bisa. Nah, itu ini tuh komentarnya luar biasa ya, 1.200 ya. 1.200 komentar Yang like 1.100. dengan di-share jangan Ini lupa, Bang, 612 yang 600 nge-share. berapa dolar dia dapat nih. Yang nge-save aja 217 ya. Iya. Ini Facebook ya? Ini TikTok. 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 Kalau di Facebook dolarnya udah banyak ini. Karena bisa diakumulasi dengan Facebook Pro itu tadi Iya, ya. Facebook Oke. Pro. Dan ini kalau di TikTok dia mungkin bisa masuk ke affiliate gitu ya biasanya kan. Habis kita nonton banyak, Ada link di tiba-tiba bawahnya. ada link di bawahnya gitu. Nah, bisa seperti itu, atau dia mengejar engagement, ngejar view dulu ya. Nah, habis itu udah akunnya udah gede, dijual.
Oh, Ada juga yang seperti itu. oke. Jadi tiba-tiba ada beberapa akun yang suka, aku beberapa kali pernah perhatikan, Mm-mm. beberapa akun itu mencari sensasional konten. Mm-mm. Dia nggak peduli, ini hoax apa bener, nggak peduli, ambil semua. Followernya naik, engagementnya naik, Dijual habis itu dijualnya tertutup. Oh. Karena aku follow, satu waktu aku coba cek, kok akun ini udah nggak ada gitu, tracing gitu ya. Ternyata sudah berubah jadi akun yang bisa itu produk ataupun sudah dibeli oleh pihak Oke. lain. Itu juga, ini juga jadi motif juga. Oke. Tapi Bang kok bisa ngomongin Jadi soal peternak akun ya. kalau orang budidaya lele atau Budidaya, apa, ini budidaya akun. budidaya akun. Tapi Ada kok juga bisa- seperti itu. Oke, tapi Bang kok bisa ngomongin soal koperasi desa Merah Putih itu seberapa apa namanya signifikan sih pengaruhnya terhadap percepatan investasi? Apakah juga masuk dalam kategori itu juga atau gimana sih Bang? Ya, kalau dia koperasi ini bergerak atas nama semangat koperasi ya, Mm-mm. harusnya ini akan menjadi motor gitu, motor ekonomi gitu ya. Nah, tapi jika dia hanya masih sebagai program instruksi dari atas ke bawah dan tanpa memperkuat basis di bawah, ini hanya menjadi sebatas jadi program aja. Oke. Nah, ini kritik juga untuk Kopdes. Oke lah, ini diinisiasi dalam bentuk instruksi gitu ya. Tetapi segera persiapkan di top down, di bottom up, di skala anggotanya, memperkuat lapisan bawah itu. Oke. Keanggotaannya diperkuat gitu. Terus lokasinya jangan di pinggir-pinggir Nah gunung. itu tadi saya mau nyinggung itu juga, karena kan kalau misalnya ngomongin soal percepatan investasi, sementara lokasi-lokasinya ada yang di atas gunung, di tengah hutan, itu Aduh. jadi pertanyaan pemerintah apa namanya masyarakat juga kan. Ya, itu yang harus disampaikan juga ke publik gitu ya. Kenapa lokasinya di sana? Kan ada yang bilang sengaja di lokasinya di sana untuk membuka akses ekonomi juga Iya. bagi warga pinggiran. Oke, gitu ya. Terus latar belakangnya itu tentu ada. Jika dia di pinggir gunung, apakah ada yang melewati di sana gitu ya? Ada yang lewat di sana gitu. Karena ada juga beberapa berita kemarin itu titik geolocation-nya itu ada di laut gitu ya. Iya, Di wilayah Kalimantan apa ya? betul betul. Nah, itu juga menjadi harus kalau nggak mungkin kan di sana atau mereka salah tagging gitu ya. Nah, itu juga harus diperbaiki. Oke, menjadi perhatian ya untuk Benar. pemerintah untuk dievaluasi kayak gitu ya Bang ya. Kalau nggak akan menjadi biang percakapan terus Kopdes. Selama informasi yang disampaikan itu defisit, Iya, jadi informasinya kurang, iya. itu akan menjadi santapan para pembuat hoax. Oke, untuk terus dibuat informasinya. Informasi yang salah gitu ya. Oke. Jadi selama Kopdes ini tidak transparan dan membuka akses informasi selebar-lebarnya, yang pembuat hoax itu akan memasukkan konten-konten yang nggak benar gitu. Oke. Nah, berbeda jika informasinya sudah tersedia semua, transparan semua, pembuat hoax nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena untuk ngecek faktanya udah dengan mudah Barangnya kayak sudah gitu ya. tersedia gitu ya. Iya, iya, Geolocationnya sudah, titiknya udah benar, mau hoax mau apa lagi gitu ya. Kemudian soal koperasi bisa berdiri berdampingan dengan toko kelontong, fotonya juga tersedia, geolocationnya juga ada gitu. Iya, Nggak ada soal kan akhirnya. betul. Nggak jadi isu yang viral seperti ini gitu. Lihat baca komennya, kita ngeri-ngeri sedap juga dah. Pak, ini namanya buka lapangan perang, lapangan kerja gitu. Nah, itu jadi seolah-olah dia akan berkonfrontasi Kopdes dengan toko Toko kelontong, kelontong atau minimarket kemarin bahkan minimarket. ya. Apalagi dengan BUMDes kan. BUMDes ada juga kan yang buka Iya. pola usaha yang sama. Oke, tapi kalau bisa ngomongin ini ternyata udah diklarifikasi juga. Dinyatakan hoax oleh Komdigi, di mana ini dinyatakan bahwa ini adalah informasi hoax terkait dengan Zulkifli Hasan menyebut tidak boleh ada toko kelontong dengan radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Ini yang tadi Bang Asnil sampaikan ya, ini cukup penting disampaikan kepada masyarakat. Ya, Karena kalau enggak akan jadi bumerang untuk pemerintah. benar. Karena defisit informasi kan jadinya. Iya. Jika informasinya defisit, ini cerita ini flashback ketika pandemi ya. Di awal-awal pandemi Covid, kita defisit informasi tentang Covid, benar nggak? Betul. Sehingga apa?
panik ada warganya ya. Panik sampai pipis sapi aja bilang jadi obat kan. Bener kan? Iya. Minum nggak, Mas? Jangan sampai dong. Itu menyesatkan. Sampai segitunya bilang karena itu yang disebut salah satu contoh defisit informasi ya. Jadi ketika Kopdes ini defisit informasi di publik, ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi. Pembuat hoax itu. Pembuat hoax tadi mau tujuannya iseng, opini yang menyesatkan, memang dia tipenya sebar fitnah itu macam-macam kan. Iya, iya. Nah, jika defisit informasi ini merajalela, ya sudah pembuat konten itu akan merajalela juga gitu ya. Makanya segera penuhi informasi Kopdes di ranah informasi apapun gitu ya. Sehingga dari titik lokasinya juga sudah ketahui, kemudian petanya sudah terlihat, usahanya juga ketahuan. Ya sudah itu lambat laun hoaxnya akan turun gitu ya. Itu jadi PR pemerintah saat ini. PR. Sama dengan ketika tabung 3 kg diluncurkan pertama. Orang takut kan, Bang? Pakai meledak lah. Selain meledak apalagi itu? Oh, Bocor katanya. Keracunan. Iya. Nah, itu defisit informasi. Nah, ketika itu informasi segera dipenuhi, semua terkendali, informasi akhirnya hoax akan menyingkir dengan sendirinya. Oke. Jadi informasi terkait dengan Zulhas sebut tidak boleh ada toko kelontong dengan radius 2 km. Ini hoax, ya? hoax. Hoax. Jadi Pak Zulhas banyak-banyak kasih informasi yang benar ya, jangan biarkan publik bergerilya dengan informasinya sendiri gitu kan.